Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sedikit materi tentang laporan keuangan perusahaan dagang dengan mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan yang beranggotakan Fadila Angelina, Asya Nurina Risti, Salsabila Marta, Atika Putri, dan Nadia Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Angelina, BP 19010021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Nurina Risti, BP 19010023. Perkenalkan, nama saya Atika Putri, BP 19010025. Perkenalkan, nama saya Salsabila Marta, BP 19010024. Nadia Fitri, BP 19010026. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dagang. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas terstruktur, di mana fungsi laporan keuangan ini berupa sebagai sarana menyampaikan sebuah informasi, yang kedua sebagai sarana dalam pengawasan, yang ketiga sebagai bahan dalam pertanggung terhadap jawaban, yang keempat sebagai bahan dalam sebuah pengambilan dalam keputusan, yang kelima sebagai bahan dalam sebuah evaluasi. Tujuan penyusunan laporan ini dapat memberikan sebuah informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang saat ini telah dimiliki perusahaan. Yang kedua, memberikan sebuah informasi kinerja manajemen perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, memberikan sebuah informasi tentang sifat biaya atau jumlah biaya yang telah dikeluarkan pada perusahaan selama periode tertentu. Yang keempat, memberikan sebuah informasi mengenai jumlah dalam pendapatan yang akan diperoleh selama periode tertentu. Yang kelima, dapat memberikan sebuah informasi mengenai perubahan aset, modal perusahaan, dan kewajiban. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan yang diterima pada akhir periode dengan memperhitungkan total pendapatan dan beban periode tersebut. Contoh laporan laba rugi terdapat pada slide 8 yang keterangannya ada dua komponen utama dalam laporan laba rugi, yaitu penjualan dan beban. Komponen lain adalah harga pokok penjualan. Perhitungan komponen-komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang siap jual. Yang kedua, harga pokok penjualan. Yang ketiga, laba kotor. Yang keempat, laba rugi operasional. Yang kelima, laba rugi usaha. Perhitungannya dapat dilihat pada slide 8 tersebut. Kedua adalah neraca atau balance sheet. Neraca merupakan sebuah laporan sejenis sistem tentang kewajiban, aset, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Tujuannya ialah sebagai menyajikan posisi keuangan dalam suatu perusahaan terhadap titik waktu tertentu. Contoh neraca ialah terdapat di contohnya motor-motor network. Posisi total aktiva dan total pasiva harus sama. Yang ketiga, laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas adalah resume atau ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Yang A, format laporan arus kas metode langsung atau direct method. Pengertian metode langsung adalah cara membuat laporan arus kas dengan menghitung langsung arus kas dari aktivitas operasi berdasarkan catatan pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di perusahaan. Ada dua contoh format laporan arus kas yang bisa dijadikan referensi. Pada gambar tersebut, arus kas aktivitas operasi sebesar Rp108.689.438. Arus kas aktivitas investasi tidak ada dan arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp20.562.200. Kenaikan atau penurunan kas sebesar Rp88.127.238.
dan saldo akhir kas sebesar Rp394.522.238. Yang B, format laporan arus kas metode tidak langsung atau indirect method. Pengertian metode tidak langsung adalah cara membuat laporan arus kas di mana besarnya arus kas dari aktivitas operasi perusahaan dihitung dari laporan laba rugi setelah disesuaikan dengan penyusutan dan amortisasi. Data yang digunakan untuk membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung berasal dari yang pertama neraca periode sebelumnya, yang kedua neraca tahun berjalan, yang ketiga laporan laba rugi tahun berjalan. Pada contoh arus kas yang tertera, arus kas aktivitas operasi sebesar Rp5.466.938. Arus kas aktivitas investasi sebesar Rp0. Arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp82.660.300. Kenaikan atau penurunan kas sebesar Rp88.127.238. Saldo akhir kas sebesar Rp394.522.238 dengan menggunakan kedua metode perhitungan. Materi selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas modal adalah laporan yang menunjukkan ringkasan perubahan modal dan penyebabnya yaitu jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode. Contoh modal dapat kita lihat pada tabel tersebut. Unsur-unsur dari laporan perubahan modal yaitu modal awal merupakan keseluruhan dana yang diinvestasikan untuk perkembangan atau kemajuan perusahaan dari awal perusahaan berdiri hingga waktu tertentu di mana modal belum ditambahkan. Yang kedua yaitu laba rugi adalah selisih pendapatan dengan sejumlah biaya. Yang ketiga yaitu prive, merupakan penarikan modal untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Yang keempat yaitu penambahan modal adalah selisih yang kita dapatkan antara laba bersih dan dengan prive. Dalam ilmu akuntansi, laba terjadi apabila pendapatan lebih besar daripada beban yang dikeluarkan, sedangkan rugi terjadi apabila beban lebih besar daripada pendapatan yang kita terima. Hal ini sama dengan kehidupan kita. Hidup kita akan mendapat keuntungan apabila amal perbuatan baik kita lebih besar daripada amal buruk kita. Maka labalah kelak yang akan kita dapatkan di hari akhir. Akan berlaku sebaliknya. Oleh karena itu, sebelum jurnal kehidupan kita dilaporkan dalam bentuk laporan kehidupan oleh malaikat kepada Sang Pencipta, kita masih punya kesempatan untuk menghasilkannya laba berupa pahala sebesar-besarnya.